Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kau sungguh sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersela, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tarai mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Saudara-saudara, selamat pagi dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 16. Ada begitu banyak sekali kalimat-kalimat yang menarik untuk dikupas, itu sebabnya kita lumayan lambat dalam membahas pasal demi pasal atau ayat demi ayat. Wahyu 1 ayat 16.
Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini yang akan kita bahas. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini sangat luar biasa sekali. Yohanes melihat bahwa wajah Yesus itu bersinar seperti matahari yang terik. Yang dikatakanlah mungkin matahari terik itu pada saat jam 12 siang atau jam 1 siang sedang sangat terik-teriknya. Sangat bersinar sekali. Adakah di antara saudara yang sanggup melihat matahari yang bersinar sedang sangat teriknya dalam waktu beberapa detik saja? Saya rasa tidak sanggup. Mata kita bisa menjadi buta, mata kita bisa menjadi berkurang penglihatannya, bahkan menjadi silau sekali pada waktu melihat matahari terik. Biasanya kita melihat sunrise atau sunset, itu enak sekali dipandang karena masih jauh, mataharinya juga belum terasa panas, belum sangat terik. Tapi pada saat tengah hari, matahari sangat terik, kita tidak tahan untuk melihat matahari tersebut. Nah, kisah daripada Yohanes melukiskan bahwa wajah Yesus seperti matahari yang terik. Di dalam Matius 17 ayat 2, di situ dikatakan bahwa Yesus membawa murid-muridnya 3 orang ke puncak bukit. Dan lantas kemudian di puncak bukit tersebut wajah Yesus berubah. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya bercahaya dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mukanya atau wajahnya itu bersinar seperti matahari. Yohanes pernah melihat dan dia melihat lagi kembali bahwa Yesus diperjelas lagi ternyata seperti matahari yang sangat terik. Berbicara apa tentang pengertian matahari yang sangat terik ini? Saudara ingat, ini adalah berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Musa ingin melihat wajah Tuhan, tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan berkata, Musa, gak ada satupun yang dapat tahan memandang wajahku. Ya benar, wajah Allah itu bersinar bagaikan matahari yang sangat terik, bercahaya dengan kemuliaan yang sangat luar biasa sekali. Gak akan tahan. Tapi Musa insist, dia pengen melihatnya. Dan Tuhan berkata, oke, aku akan lewatkan kegemilanganku. Aku akan lewatkan kemuliaanku. Dan nanti tanganku akan menutupi matamu. Musa ditaruh di celah batu karang. Dan terus kemudian Tuhan berjalan. Musa hanya melihat punggungnya Tuhan, bagian belakangnya Tuhan. Tapi wajahnya tidak dilihat. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Yesus itu sangat mulia. Allah itu sangat-sangat mulia sekali. Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan memang dia adalah benar terang dunia. Karena wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Yesus juga berkata, kamulah terang dunia. Artinya, saudara dan saya, wajahnya pun memiliki sinar kemuliaan Tuhan. Mungkin lumensnya, mungkin cahayanya, derajat cahayanya tidak sekemilau Tuhan Yesus. Tapi kita diubahkan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Jadi kita bisa glow in the dark, bersinar di dalam kegelapan. Nah, masalahnya apakah kita mungkin memancarkan 5 watt, 10 watt, 100 watt, atau 200 watt? Ya, seperti itu adalah tergantung hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Musa pernah mengalami wajahnya bercahaya. Akibat dia intim dengan Tuhan selama 40 hari di puncak gunung, pada waktu dia turun, wajahnya bercahaya. Sampai orang Israel tidak tahan memandang wajahnya. Sehingga Musa harus memakai satu tirai dari kain untuk dia bisa bercakap-cakap dengan bangsa Israel. Saking wajahnya bercahaya. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Wajahnya bersinar bagaikan matahari. Ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa.
Dan kemuliaan itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Kita diubahkan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Dan suatu saat kita akan berubah bersinar sama seperti wajahnya Yesus. Sekarang pun di dunia ini, kamu adalah terang dunia, kata firman Tuhan. Kita berada dalam dunia kegelap, dunia yang gelap. Dan saudara dan saya adalah terang dunia. Rasul Paulus, pada waktu dia sebelum bertobat, waktu namanya bernama Saulus, dia mendapatkan surat kuasa untuk menangkapi orang-orang Kristen. Di tengah perjalanan, Yesus datang menemui dia. Yesus datang dengan cahaya yang sangat berkilau-kilauan, sama seperti yang Yohanes lihat. Dan waktu Saulus melihatnya, matanya langsung menjadi buta. Kenapa? Karena cahaya yang sangat-sangat silau sekali. Sama seperti saudara, kalau saudara memandang matahari yang sedang sangat teriknya, dalam waktu sepersekian detik, saudara memandang dan terus kemudian saudara melihat lagi ke yang penglihatan normal, saudara seketika tidak bisa melihat. Kenapa? Mata saudara sedang adjust, yang tadinya melihat yang sangat terang sekali, dan terus kemudian waktu saudara melihat mungkin rumah saudara atau orang-orang yang sedang berjalan, saudara tidak bisa melihat selama beberapa detik. Itu kemuliaan matahari. Tapi kemuliaan Tuhan Yesus sangat luar biasa sekali. Saulus melihat langsung matanya buta dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk matanya itu back to normal. Dan itu pun juga harus didoakan. Karena matanya sudah buta, korneanya sudah rusak. Karena akibat cahaya yang sangat luar biasa sekali. Dan ini sini sangat luar biasa sekali. Orang yang berada dalam kegelapan, mereka menantikan fajar. Matahari adalah berbicara tentang pengharapan. Orang-orang yang berada dalam penjara bawah tanah, mereka sangat merindukan sekali untuk bisa melihat matahari. Katakanlah mungkin ada orang setahun, 2 tahun di penjara, ya zaman penjajahan bisa saja terjadi. Mereka belum pernah melihat matahari selama berhari-hari, selama berbulan-bulan, selama setahunan. Dan mereka merindukan untuk bisa melihat matahari. Yang berarti adalah mereka menemukan pengharapan, mereka menemukan kebebasan, menemukan kelegaan. Orang yang berada dalam kegelapan itu menantikan atau merindukan matahari. Siapa matahari yang sangat terik itu adalah Yesus sendiri. Dialah yang dinanti-nantikan oleh bangsa yang berdiam dalam kegelapan. Kita beruntung kita sudah diselamatkan. Kita yang tadinya diam dalam kegelapan dan kita sekarang berada dalam terang yang ajaib. Yesus adalah terang dunia dan saudara dan saya adalah juga terang dunia. Yang berikutnya kita akan lihat dalam Yesaya 60 ayat 20. Di sini dikatakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Bagi saudara dan saya akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Biasanya matahari itu terbit mungkin sekitar mulai jam 6 kalau di Singapura. Dan terus atau jam 7 ya kalau di Singapura. Dan terbenam sekitar jam 7. Jadi paling enggak matahari itu ada jam kerjanya 12 jam. Tapi di sini ayat firman Tuhan mengatakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Artinya matahari nggak hanya bekerja cuma 12 jam, tapi non-stop 24 jam. Dan terus menerus 7 hari seminggu, bahkan 30 hari sebulan atau 31 hari dalam sebulan. Siapakah matahari tersebut? Adalah Tuhan Yesus. Kita akan baca terus. Dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Tuhan akan menjadi penerang abadi dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Saudara yang saat ini sedang berkabung dengan kondisimu, situasi, sakit penyakit, pekerjaan, atau masalah keuangan, masalah relationship, dan begitu banyak persoalan-persoalan yang menekan hidupmu, firman Tuhan berkata, hari perkabunganmu sudah berakhir. Kalau ada matahari yang tidak pernah terbenam, yaitu Tuhan Yesus. Sudah saatnya perkabunganmu berakhir. Sudah saatnya pergumulanmu yang sekian lama saudara gumuli saat ini, sudah saatnya hari ini berakhir. Amin.
karena Tuhan menjadi penerang abadi bagimu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini, Kau adalah penerang abadi dalam hidup kami. Firman-Mu menjanjikan bahwa matahari tidak akan pernah terbenam lagi di dalam hidup kami, yaitu ada berbicara tentang Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami orang yang berdiam dalam kegelapan, kami orang yang mungkin membutuhkan pengharapan di dalam Engkau, kami akan dapatkan itu semua. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk umat-Mu yang sedang bergumul dalam hidup mereka, dalam pergumulan yang berat, yang menekan, masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini yang mengatakan bagimu akan terbit matahari yang tidak pernah terbenam. Itu boleh terjadi, terlaksana di dalam hidup kami. Berkati aktivitas umat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, menjadi hari yang sukacita untuk kami lalui. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai bertemu kembali.